Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Nah, kita akan melanjutkan video yang sebelumnya pernah kita buat, yaitu contoh menggunakan Internet of Things menggunakan Google Maps. Google Maps itu menggunakan beberapa informasi, yaitu yang pertama ada dari sensor accelerometer dan menggunakan titik koordinat yang diberikan oleh GPS di perangkat smartphone kita. eh, Digunakan oleh Google, diolah dan untuk memprediksi kondisi jalan yang nantinya akan dicarikan rute terbaik untuk pengguna jalan tersebut. Nah, misalnya jalan A macet. Nah, diberikan alternatif lewat melalui jalur B. Google menggunakan artificial intelligence untuk memprediksi itu semua. Selain manfaat dari Internet of Things itu, kita juga harus di tengah hype-nya masyarakat, oh Internet of Things itu bisa dimanfaatkan seperti ini, Internet of Things itu bisa dimanfaatkan seperti ini, misalnya dari smart home untuk membuat conveyor belt eh, di produksi barang dan lain-lain. Nah, kita juga harus berpikir kritis dan analitis tentang masalah atau isu-isu keamanan yang sebagai dampak dari Internet of Things. Nah, kita juga harus berpikir kritis dan analitis. Berpikir kritis itu bahwa, oh ini ada permasalahan nih yang orang pernah hadapi dan lain-lainnya. Nah, terus kita berpikir analitis. Berpikir analitis itu adalah kita berpikir, kita mencari suatu permasalahan atau isu, tetapi kita juga harus mempunyai data-data pendukung yang akurat. Seperti itu. Nah, misalnya seperti ini, kita langsung saja kita lihat. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah dokumen jurnal, ya ini yang berjudul Analisis Kebutuhan Regulasi Terkait dengan Internet of Things. Jadi, jurnal ini juga dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ya. Jadi, Internet of Things itu sebenarnya sudah didukung penuh oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi Indonesia itu sudah tahu nih tentang perkembangan teknologi Internet of Things. Dan beberapa waktu kemarin, di tahun-tahun kemarin juga Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu juga membuat startup tentang Internet of Things. Seperti itu. Berarti kan Indonesia memang sudah mendukung. Nah, ini kesempatan kalian juga untuk berpikir kreatif dan inovatif untuk membuat atau menciptakan ide-ide yang nantinya bisa dimanfaatkan di kebutuhan industri maupun di sosial. Nah, itu nanti juga bisa dibuat startup dan bisa dikompetisikan. Nah, itu nanti bisa mendapatkan dukungan berupa material atau uang. Seperti itu. Nah, di sini analisis kebutuhan regulasi terkait Internet of Things. Nah, ini ada beberapa isu yang diangkat menjadi isu permasalahan Internet of Things. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kemarin kan di video sebelumnya kita sudah sempat membahas atau menyinggung masalah isu dari Google Maps ini ya, dari Google Maps. Nah, Google Maps itu kan ada yang namanya Your Timeline atau tempat-tempat yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Nah, seperti itu. Itu juga bermanfaat bagi pengiklan ataupun dari misalnya restoran. Kemarin kita sudah bahas, misalnya restoran mie ayam. Restoran mie ayam itu membuka cabang. Nah, dia menginginkan untuk mengiklan atau mempromosikan restorannya. Nah, itu kan kalau kita memakai Google Maps dengan Your timeline dari masyarakat yang memang suka dan hobi memakan mie ayam, nah itu kan datanya lebih akurat ketimbang menggunakan provider seluler yang kita sebar secara random melalui nomor HP. Di sini juga ada permasalahannya. Misalnya, kalau di media sosial ya, biasanya di media sosial itu kan mengunggah macam-macam ya, misalnya informasi pribadi ataupun di lokasi ataupun caption dia misalnya seperti apa. Eh, Misalnya seperti ini. Misalnya saya sedang galau nih, saya ingin istilahnya merenung.
menyepi. Nah, saya ingin sendiri. Saya berangkat ke suatu tempat yang memang di situ nggak ada banyak kerumunan orang. Entah mungkin masalah saya adalah nggak punya uang, atau nggak lulus-lulus, atau ditinggal pacar, dan lain-lain. Nah, itu saya pergi ke suatu tempat yang memang sepi, dan eh, terus di situ saya kasih lokasinya. Di lokasi ini, misalnya di lokasi gunung apa misalnya. Nah, terus di situ saya mengunggah foto yang di situ memang menunjukkan bahwa tidak ada manusia lain, tidak ada orang-orang atau wisatawan lain di tempat itu. Nah, itu kan juga bisa digunakan sebagai tindak kejahatan. Misalnya, oh saya tahu nih orang ini. Nah, orang ini di sana misalnya, oh pasti dia ke sana juga membawa motor atau mobil, membawa motor, terus bawa dompet, HP, dan lain-lain. Nah, terus dia di situ bikin story yang menunjukkan bahwa memang tidak ada orang lain di situ. Namanya aja nyepi ya, atau merenung. Nah, terus kita misalnya orang yang berpikiran jahat, oh saya tak ke sana nih, saya rampok nih misalnya, Eh, saya ambil nih nanti barang-barangnya. Nah, tindakan-tindakan seperti itu kan tindakan kejahatan yang memang memungkinkan, dan itu berawal dari kita sendiri yang memang menyetorkan informasi-informasi pribadi dan lokasi pribadi kita. Nah, coba kita sebelum kita membahas jurnal ini, kita tonton video nih. Ini ada sebuah video dari eh, administrasi teknologi ya. Ini dari Brunei. Ini IT Brunei ya. Dari IT Brunei kita coba nonton. Hey Serena, Yeah, what you got in your bag? it's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Hey, where are these charges coming from? Jadi seperti itu. Kita harus tetap menjaga keamanan dan privasi dari eh, informasi pribadi kita, mulai dari alamat rumah kita, nomor rumah kita, terus misalnya tadi ada ATM atau kartu kredit. Nah, seperti itu. Ini kan bisa untuk melacak orang-orang yang memang eh, mempunyai niat kejahatan. Ini berikutnya kita akan membahas jurnal ini ya, analisis kebutuhan regulasi internet di Indonesia nih khususnya. Ini soalnya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Memang Indonesia ini menganggap kehadiran dari IoT ini ya, dari IoT. Nah, di sini kan ada tulisannya nih. Forum IoT Indonesia memprediksi potensi pasar IoT Indonesia tahun 2020 mencapai 35 miliar dolar. Ini juga sudah banyak dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku industri. Misalnya, sebagai contoh, eh, misalnya dari Yamaha. Yamaha itu menggunakan GPS dan informasi-informasi yang nantinya diperlukan oleh penggunanya. Misalnya keberadaan motor. Kita kan juga kadang, misalnya motor. Nah, kita berikan ke teman nih, misalnya. Apa pinjem motormu dong? Misalnya kita di mall. Nah, itu kan mallnya besar misalnya. Nggak tahu nih, motornya yang mana. Nah, kita gunakan posisinya menggunakan GPS misalnya. Nah, di situ ada aplikasi yang memang mengetahui motor itu ada di mana. Nah, itu kan lebih memudahkan dari pengguna untuk mencari motornya. Misalnya motornya lupa, aduh motor saya lupa taruh di mana, ataupun teman kita mau pinjem terus kita tidak tahu. Itu kan harus mencari-cari, misalnya motor NMAX yang warna hitam. Padahal warna hitam kan ada banyak sekali. Nah, di sini eh
ada nih beberapa standar analisis kebutuhan regulasi IoT, yaitu standar keamanan, model penyelenggara bisnis, serta ekosistem IoT yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Nah, nih, jadi ada beberapa hal yang digarisbawahi oleh jurnal ini, yaitu di dalam hasil penelitian dan pembahasan. Nah, isu terkait ini standar teknis dan protokol yang digunakan mengikuti standar yang berlaku di internasional. Nah, ini standar teknis dan protokol ini adalah protokol ini kan adalah aturan-aturan ya, standar teknis dan protokol. Nah, aturan-aturan ini harus dibuat untuk agar menyelaraskan bahwa perangkat atau IoT ini mempunyai dasar hukum seperti itu. Jadi nggak asal nanti kita bikin terus kita digugat ataupun kita dituntut, itu kok seperti itu. Nah, kita punya dasar hukum yang jelas. Nah, terus ini isu model bisnis IoT ya. Ini model bisnis IoT ya. Model bisnis IoT. Nah, ini bagaimana nantinya model bisnis IoT itu akan dikembangkan di Indonesia, di industri IoT di dalam Indonesia. Ini juga nanti akan diatur regulasi-regulasi dari pemerintah untuk menjalankan bisnis IoT di Indonesia. Nah, ini ada standar keamanan. Standar keamanan ini ya bagaimana caranya agar data-data penting kita selalu terjaga. Nah, ini kan isu keamanan seperti tadi ya, kita contohkan di video tersebut. Nah, misalnya kita ada di menggunakan smart home, nah di rumah. Nah, itu bagaimana kita data-data itu terlindungi dan agar tidak bisa dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu. Terus di sini ada alokasi spektrum IoT untuk IoT lah ya. Spektrum ini digunakan untuk media komunikasi yang berbasis radio ya. Jadi itu kan ada beberapa media komunikasi yang digunakan oleh IoT, yaitu ada Wi-Fi, ada Bluetooth, ada NFC, terus ada melalui seluler dan lain-lain. Di sini ada spektrumnya biar nggak mengganggu dari jalur komunikasi lain juga. Seperti itu. Usulan regulasi ya. Ini yang penting regulasi ya. Jadi kita juga membuat sesuatu itu nyaman gitu loh. Jadi kita membuat sesuatu itu nyaman, tidak terbatasi oleh hal-hal yang lain yang memang itu tidak pasti. Jadi memang udah ada aturannya, ya kita laksanakan sesuai dengan aturan. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan yang namanya berpikir kritis dan analitis. Jadi kita juga, saya harap ya kalian juga nggak cuman belajar itu, belajar cuman dari sisi teorinya atau praktisnya, tetapi juga kalian coba cari nih keadaan atau kondisi di Indonesia tentang jurusan kalian, tentang ilmu-ilmu yang ada, misalnya aturannya seperti apa, terus misalnya membaca seperti ini, ada jurnal-jurnal memang yang sudah diterbitkan oleh beberapa kementerian ataupun dari perseorangan, yang memang mereka itu menganalisis dan membuat studi oleh permasalahan-permasalahan yang ada. Saya kira cukup untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.